masih bersama saya Neriangga di Rumah Kata. Dan tamu spesial kita kali ini adalah seorang lelaki. Saya itu sempat kecelek loh karena baru baca gitu ya, baru baca tentang profilnya. Di covernya itu, cover hasil karyanya itu tulisannya Sabda Kerinduan, itu judul bukunya. Terus yang dipilih gambar di covernya adalah seorang perempuan pakai jilbab tapi siluet aja gitu kan. Ternyata yang nulis laki-laki. Hai. Hai Kakak. Muhari Akil Salman, betul? Betul Kak. Iya, panggilnya apa? Akil. Akil balik Iya. dong. Bukan ya, apa dong? Akil agak balik, Bang. Kamu ini unik kayaknya nih orangnya nih. Seru nih. Kamu udah datang ke Rumah Kata, ini bakalan seru nih. Ya wes, masuk. Silakan datang ke Rumah Kata. Oke, ini Akil. Akil sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di daerah Madura, Pak. Tepatnya di Bangkalan. Wah. Ya, emang rumahnya di Madura. Kita setretanan. Tretan Bibi. Orang Madura, orang Bangkalan ki ya. Palangongku. Ini kan Bangkalan juga, Mbak. Hah? Bangkalan Iya. juga. Bangkalan yang tidak dianggap. Bangkalan yang abal-abal. Aduh, wes salah seneng lek ketemu dulur deh ngene tak ya. Sabda Kerinduan ini apa ini? Buku ta? Ini loh aku dapat ininya, covernya nih. Sabda Kerinduan. Kalau kelihatan iya kelihatan ya. Sabda Kerinduan. Ini buku puisi, novel, cerpen atau apa? Tapi kalau dari judulnya kayaknya puisi ya. Bukan. Itu adalah antologi cerpen, tapi ada satu cerpen yang panjang, kemudian ada sebagian penulis yang menyebutnya sebagai novel mini seperti itu. Ini tapi berarti karya bersama bukan solo ya? Solo, Pak. Oh solo, oke. Iya. Baik. Kalau karya bersama mungkin yang mau dikirimkan, tapi Mbak Berbandari kerepotan nanti. Ya wes, Akil, jadi ini antologi cerpen malah ya? Ji. Oke, Sabda Kerinduan. Di situ ada berapa cerpen memangnya? Ada sekitar 12 cerpen, satu cerpen tersebut panjang, disebut novel mini seperti itu, Mbak. Novelet lah. Iya, novel mini. Ji. Kenapa kok nggak konsisten semuanya cerpen, tapi kok ada noveletnya juga? Kenapa kalau dikatakan menulis itu sebuah kebebasan, harus saya konsisten ini seperti ini, seperti ini? Oh. Anda bisa aja Akil ya. Akil nanti tak jewer loh. Wah, saya kalau udah kena kata-kata yang apa ya, berbau romantis gitu ya, pinter aja dikit bikin kata-kata. Aduh, rasanya perempuan itu gampang ini loh, melting hatinya kalau kena kata-kata yang pujangga gitu. Jangan-jangan kamu banyak ini ya, apa namanya, menaklukkan wanita. Menaklukkan wanita dengan mungkin aku bukan pujangga, tapi aku punya kata-kata yang bikin kamu jadi melting. Gimana sih? Ya wes. Ya memang apa ya? Kamu ini bakat, memang passion, bakat atau dilatih sih seperti ini sebenarnya? Bisa seperti ini? Iya, sebenarnya siapa sih kalau berbicara kepenulisan di Indonesia itu yang bakat? Sekalipun mereka dikatakan bakat, pasti mereka selalu melakukan 3 hal, yaitu latihan. Banyak di antara mereka penulis-penulis senior yang selalu mengatakan kalau tidak pernah membaca, tidak selalu latihan, maka tulisanmu akan mentah. Selalu saja seperti itu. Maka kalau menurut saya bakat itu terletak di mana sih? Apakah ketika tidak membaca kita dengan serta-merta bisa menulis atau seperti apa? Kemudian bakat itu sebenarnya kita bisa sama-sama meraihnya bersama. Mungkin dengan cara latihan atau seperti apa dan bagaimana. Anda ini setengah pendakwah juga loh kayaknya. Anu tak lulusan pesantren tapi ya ceritanya. Buka identitas nih. Enggak loh, dari gaya bahasa kamu itu kayak seorang dai yang lagi memberikan ceramahnya gitu, atau seperti kayak ini pendakwa yang ini beneran loh. Tapi Masya Allah. Itu kan, Masya Allah. Masya Allah. Yalla.
Mbak, saya loh salah satu siswa yang mendapatkan juara tingkat kabupaten lomba pidato. Wah, pantesan. Kasih tepuk tangan dulu. Walaupun teman nggak tahu itu kapan juaranya ya. Udah tahun berapa itu? Itu masih tahun 2007. 2007. Wah. Ya. Tahu tidak yang memberikan apresiasi siapa, Mbak? Kayaknya orang penting kayaknya. Orang penting dong. Bapak Bupati langsung loh. Siapa Bapak Bupati? Oh, iya. Waktu itu Pak Bupatinya ini Fuad itu ya? Iya. Raden Kiai Fuad Amin, Mbak. Oh iya, Fuad Amin. Benar. Ini saya panggilnya Mbak apa siapa sih? Kakak apa siapa sih? Kalau sebagai seorang pujangga, kamu ingin memanggilku apa? Ayo aku tanya, Anda sebagai seorang pembicara, ya kan, seorang yang bisa memberikan pidato, memberikan kata-kata indah, melihat wanita yang seperti ini adanya, Anda ingin memanggil saya apa? Tunggu. Setting dulu. Okay, Jangan sebagai pendakwah. Sebagai seorang penulis, seorang pujangga, sosok wanita yang elok dan menggemaskan seperti saya. Ini kok jadi gini? Ya terserah kamu memanggil apa. Siap, terima kasih Mbak. Panggil Mbak ya. Ya oke lah Dek, nggak apa-apa ya Dek ya. Astaga. Apa namanya? Akil, di buku Sabda Kerinduan ini kamu bikinnya kapan sih sebenarnya? Itu waktu saya 2016 itu saya menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus di Madura. Kemudian 2017 saya benar-benar ingin mewujudkan karena saya suka tata tulis itu sejak saya dari SD sebenarnya, tapi bisa produktif ketika SMA seperti itu. Kemudian sayangnya waktu SMA itu kami dan teman-teman waktu SMA tidak memiliki jalur khusus untuk jalur kepenerbitan seperti itu. Jadi saya masih mampu berhasil menerbitkan karya saya di 2017. Kebetulan saya mendapatkan salah satu beasiswa di kampus tersebut di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kampus mana itu tadi? Di Universitas Trunojoyo Madura. Kampus. Wih. Kampus Trunojoyo Madura di Bangkalan itu bukan? Saya tahu itu ada di mana itu. Waduh. Itu kampusnya kakakku tuh juga kuliah di situ dulu. Ya wes, Akil, dalam banyaknya skup-skup di dunia sastra, ada puisi, ada novel, ada novelet yang seperti kamu bilang, ada cerpen. Kenapa akhirnya kamu memilih cerpen? Apa kamu punya karya yang lain juga seperti puisi dan lain-lain? Karena kamu berpotensi juga bikin puisi nih kelihatannya. Serius, kelihatan dah. Ya kelihatan lah. Saat ini puisi saya terpilih menjadi salah satu di ajang lomba nasional. Yang mengadakan adalah Instagramnya Kencan Puisi yang didukung oleh Mbak Helvitiana Rosa yang mengadakan tersebut, dan ada salah satu puisi saya ketika ingin ikut lomba tersebut yang dibacakan. Seperti itu. Menghasilkan uang tak kamu pinter nulis kayak gini? Tunggu, sebelum saya jauh terhadap beberapa pada persoalan finansial, saya sebenarnya nulis itu berangkat dari saya suka saja seperti itu. Kalau pada akhirnya ternyata ada bonus-bonus tertentu pada pijakan-pijakan tangga tertentu yang bisa menghasilkan uang, saya rasa itu sebuah bonus saja, tidak lebih daripada hal itu. Tapi tidak kita pungkiri bahwa yang namanya kehidupan ini butuh yang namanya duit, ya kan? Lagi duit gitu kan. Nah, kalau nggak ada duit, emang kamu punya pekerjaan apa lagi untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup? Pertanyaanku langsung, mak tuh the joss ya. Pekerjaan. Untungnya penulis itu sekarang sudah dikatakan profesi belum sih, Pak? Sudah dong. Sudah dikatakan kalau profesi. Itu menghasilkan. Saya sejauh ini masih belum bekerja.
Kebetulan gitu. saya lulusan angkatan corona kalau kata Mbak Najwa ya. Kira-kira. Oke, jadi gitu ya. Tapi Ya. apa namanya? Ana yakin sekarang ini banyak penulis yang juga apa ya, akhirnya bisa hidup gitu loh dari karya-karyanya. Pokoknya apa yang dipikirkan, ide-idenya dituliskan aja gitu. Jadi masalah ya benar yang kamu bilang sih, masalah nanti dapat duit enggaknya, pokoknya kita tekun aja nulis dulu, nanti hasilnya kita bisa nikmati. Oke? Siap, Kita siap. istirahat dulu sebentar ya, karena itu sudah waktunya istirahat dulu. Nanti kita bakalan balik lagi. Tapi yang jelas, sahabat literasi bisa terus pantengin Rumah Kata di YouTube, IG RRI Surabaya. Jangan lupa ya subscribe dan like untuk YouTube-nya RRI Surabaya. Nanti cari di situ Rumah Kata dan juga bisa lewat podcast RRI Cast. Oke? Ada giveaway pastinya. Nanti bakalan ada buku-buku dari penulis-penulis yang jadi bintang tamu aku ya kan, yang akan bisa sobat literasi menangkan. Oke? Pokoknya pantengin terus. Kita istirahat dulu sejenak. Cuy. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian
nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Wow, balik lagi di Rumah Kata dan masih bersama tamu saya, Akang Gendang. Mainkan Akang Gendang. Akang Gendang kalau saya bilang bicara, bicara ya. Bicara dong. Kalau saya bilang putar ke mbaknya, putar ya. Oke, saya putar. Akil, seru banget nih. Aku seneng banget kalau dapat bintang tamu yang apa ya, yang sejiwa dengan aku, Loh, kira-kira saya sejiwa apa juga sehati sih? Apa wes pokoknya sejiwa sehati wes gatok kabeh ya. Apolong dadi situng. Oke, Akil, karya kamu ini kamu sebut adalah antologi cerpen. Bikin tulisan segitu banyak, kamu itu dapat idenya tuh dari mana, Akil? Iya. Sebenarnya kalau menulis itu bisa hadir dari mana saja. Pada persoalan ide, terkadang penulis pemula juga teman-teman yang saat ini mendengarkan RRI Surabaya di Rumah Kata ya, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, saya berharap seperti ini dulu meluruskan. Ketika teman-teman punya cita-cita ingin menjadi penulis, jangan terlebih dahulu mengharapkan persoalan finansial terlebih dahulu. Ketika kita mencoba menanam lebih baik, maka kita akan panen sesuatu yang lebih indah juga, seperti itu kira-kira. Maka kemudian kalau beralih pada persoalan ide, dalam tulisan saya dapat dari mana, ide itu bisa hadir di mana saja. Kalau kata penulis-penulis senior, kalau kesulitan Anda mencari ide, maka yang Anda lihat itu tuliskan saja apa yang Anda lihat. Kira-kira demikian. Maka yang saya tulis adalah apa yang saya lihat. Yang saya tulis adalah apa yang saya rasakan. Kira-kira seperti itulah. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya alami. Sepertinya seperti itu. Tunggu. Kenapa saya harus nunggu? Sekarang aja. Ya, kalau pada persoalan kemudian harus mengungkit pada persoalan pribadi mungkin seperti ini dalam tanda kutip. Kalau dalam dunia sastra yang saya pelajari, tulisan dari seorang penulis tidak akan pernah terlepas dari latar belakang penulisnya. Betul atau tidak? Kira-kira demikian. Betul atau betul? Maka beralih pada teori formalis, kalau di dalam dunia sastra modern itu ada teori formalis. Di sana disebutkan bahwa kita untuk melihat sebuah karya, kita tidak harus melihat latar belakang penulisnya. Karena kalau kita menilai suatu tulisan melihat latar belakang penulisnya, maka yang terjadi kita bisa saja tenggang rasa pada penulis-penulis tertentu tersebut. Kira-kira seperti itu. Tenggang rasa atau jatuh cinta? Kok bahasanya tenggang rasa sih, Mas? Tenggang rasa dong. Ya. Ya, saya sepaham sih. Kadang-kadang, sama kayak penyiar juga gitu kan. Pertama jatuh cinta tuh sama suaranya, pengen ketemu orangnya. Lah kok delala.
Lah kok penyiarnya wis kewut. Gendut kayak Ana. Waduh, gak kayak suaranya yang dibayangin itu kalau dengar suaranya Ana itu ini orangnya langsing. Oh, serius. Ayu ngono ya. Tapi mari ngono ketemu wonge, lalo. Pasti banyak podcastnya nih. Ya, tapi memang ekspektasi dari pendengar ataupun pembaca itu adalah haknya mereka begitu ya. Termasuk juga yang membaca karya-karya kamu. Mereka bakalan berimajinasi juga, jangan-jangan ini karya tulisannya ini adalah sesuai dengan latar belakang dari penulisnya nih. Wih, penulisnya ternyata romantis kayak gini nih gitu kan. Mereka bakalan punya ekspektasi lebih sih sebenarnya. Ya kan, nggak bisa dipungkirin juga. Ya siapa tahu kamu dapet jodoh dari situ. Tapi jodoh, ngomong-ngomong, kamu jomblo atau udah punya pasangan sih sebenarnya? Ini penting apa tidak sih? Oh, kalau untuk rumah kata, tapi kalau buat kamu di belakang saja gitu maksudnya. Ini penting ya, karena saya ingin penulis saya yang datang ke rumah kata itu harus jujur kacang ijo ya. Biar lestari gitu kan. Ya. Nanti kalau kamu punya istri, punya anak, anaknya juga jadi penulis. Nanti rumah kata bakalan ada terus gitu. Ini yang ditanyakan status ya. Saya memiliki status baru saja lulus kuliah. Yes. Baru aja lulus dari dunia jomblo. Gimana? Baru saja lulus kuliah, bukan itu. Ternyata bisa manja juga. Oke. Tapi judul-judul yang ada di antologi Sabda apa ini tadi, Kerinduan apa Sabda Puisi ya tadi? Lupa aku. Sabda Kerinduan. Oh ya, Sabda Kerinduan ini itu ada berapa judul? Ada berapa halaman? Ada sekitar 12-an judul. Ada 12-an judul. Iya. Saya juga menggarap ini loh, Kak. Saya juga menggarap teman-teman yang penulis pemula itu mau berkarya. Jadi saya memiliki kelas cerpen di lingkar sastra kampus, sedikit promosi ya, Kakak. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Iya, ini soalnya ada hubungannya kalau ada teman-teman yang ingin berkarya atau suka dunia sastra, dunia suka tulis-menulis. Di situ teman-teman bisa bergabung secara gratis itu seperti apa, minta solusi dan bagaimana seperti itu. Di lingkar sastra kampus itu saya sedang menggarap yang terbaru, kumpulan cerpen yang terbaru itu terbit Purnama Terakhir karyanya teman-teman, sama apa lagi Hari Ketujuh seperti itu. Ada ini nggak ada ongkosnya apa gratis tuh, free? Kalau mau gabung atau kita ikut pelatihannya. Kalau sekedar ikut pelatihannya gratis, Mbak. Tapi kalau teman-teman itu ingin ikut pelatihan, kemudian karyanya itu dinilai sama teman-teman founder ya, teman-teman founder dan CEO founder, maka teman-teman harus bayar karena ketika dinilai itu karya-karya teman-teman itu masuk pada nominasi untuk diterbitkan seperti itu. Oh, benefitnya itu ya, dapat karyanya akan diterbitkan. Diterbitkannya di mana? Di salah satu penerbit rahasia dong, Mbak. Oh. Soalnya kami masih kerjasama dengan beberapa penerbit, bukan hanya satu penerbit seperti itu. Oh gitu. Ya. Yang jelas kami masih mampu dalam penerbit indie, belum mayor. Oh, ya nggak masalah. Yang penting kan karyanya bisa dihasilkan dulu, bisa dibaca banyak orang gitu kan. Tapi pengalaman kamu dalam dunia menulis, nulis ini, nulis itu, menang ini, menang itu, untuk menjadikannya dalam sebuah buku, kayak Sabda Kerinduan ini, karya solo kamu ini gimana dulu prosesnya? Apakah kamu juga mengalami rintangan-rintangan menghadang batu-batu terjal, naik turun cantik? Apakah kamu juga mengalami hal tersebut? Ya. Sebelumnya Mbak suka nulis apa tidak sih? Saya sukanya bicara. Kalau setiap kali mau nulis gitu ya, nggak tahu, cuma keluar satu kata terus nanti bikin satu kalimat aja susahnya setengah mati. Ya, tapi nggak tahu kalau bicara itu bisa ngalir aja gitu. Public speaking-nya bagus gitu ya? Ya kurang lebih begitulah. Iya, kira-kira kalau misalnya kita ingin bertanya kepada penulis siapapun, pasti mereka memiliki rintangan atau sesuatu yang perlu dihadapi masing-masing. Dan hal itu pasti juga dirasakan oleh saya sebagai penulis pemula pada waktu itu. Untuk menerbitkan buku bagaimana dan caranya seperti apa. Agar buku tersebut tidak hanya sekedar terbit,
tapi juga memiliki kematangan karya, kematangan tulisan untuk dibaca sama teman-teman saya. Pada waktu itu saya kan sudah jadi mahasiswa tuh. Kemudian saya selalu siap ketika cerpen saya itu diberikan kepada teman kelas. Kemudian dirombak oleh teman-teman kelas itu, ini dikomentari seperti ini. Walaupun teman kelas saya bukan penulis, saya terima saja komentar-komentar dari teman-teman saya. Karena saya yakin teman-teman saya ketika berkomentar, itu walaupun sekedar berkomentar saja, mereka pasti ada titik tertentu yang menjadikan saya itu, harus seperti ini, dan seperti itu. Misalnya seperti itu. Saya jadikan itu sebuah pembelajaran. Kemudian, selain hal itu, saya suka ikut event-event pada waktu itu. Saya suka ikut event ini. Saya sering gagal di event tertentu untuk penulisan cerpen. Tapi pada suatu waktu saya juga pernah berhasil di beberapa event tersebut. Seperti itu. Maka yang ingin saya sampaikan di sini, siapapun penulisnya, dan penulis itu penulis senior atau masih penulis pemula, saya yakin juga mengalami rintangan-rintangan atau jalan terjal seperti yang dikatakan sebelumnya. Untuk menjadi purnama tentu harus menjalani 14 hari terlebih dahulu, bukan? Wah. Untuk menjalani purnama harus menjalani untuk mendapatkan menjadi purnama harus menjalani 14 hari dulu gitu ya. Iya, sama halnya untuk menjadi kupu-kupu mereka harus jadi ulat, dibenci banyak orang, kemudian jadi kepompong, siapa yang suka? Anak kecil takut. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, bukan hanya anak kecil yang suka, tapi semua orang sebenarnya suka. Tapi bukan kupu-kupu malam. Itu jangan ya. Ya. Wah, ini kayaknya kupu-kupu malam pun juga ada loh karya itu yang mengangkat tentang kupu-kupu malam ya kan? Loh itu kan memang seharusnya diangkat. Saya suka beberapa karyanya. Saya ketemu kemarin dengan penulis dari Jogja. Bang Gusmo itu menulis Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Jadi beliau itu termotivasi dengan beberapa organisasi, kata beliau, untuk menuliskan itu agar seorang perempuan itu benar-benar hati-hati ketika melihat satu forum atau seperti apa dan sebagaimana. Menurut beliau seperti itu. Banyak sih yang beliau sampaikan ketika beliau bercerita tentang karyanya tentang yang berhubungan dengan kupu-kupu malam. Oke. Ya wes, kita akan ngobrol lagi sebentar lagi ya. Karena kita waktunya untuk istirahat dulu. Oke? Yuk. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh.
Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Karena ini adalah permintaan hati dari seorang akil, saya akan membacakan beberapa paragraf yang ada di karyanya Sabda Kerinduan. Wah, jadi guyu loh, Kil. Jangan diketawain ya. Oke, ini dia. Sabda Kerinduan. Pada petikan pertama, bila kau mencintaiku, aku pun begitu. Bila kau merindukanku, tanpamu aku hanyalah kehampaan dan kekosongan yang tak berdaya. Dalam hidup, hati adalah tiang dari menara yang tinggi. Sebening pancaran cahaya di waktu pagi, senyum berkelebat rindu, sesaat hujan mengelabuhi. Hati yang baru saja mampu mengulum senyum kecerahan, kini tertindih luka lama yang teramat sulit terlupakan. Pada pijakan bumi pengkhianatan 3 tahun yang lalu, sulit kiranya menemukan ujung kedamaian dalam hati. Aduh, aku gak kuat gedung guyu. Soalnya ini kayaknya ini kamu lagi dihianati nih. Oke, lanjut. Aduh, oke. Aku nih kalau mau kayak serius agak susah nih ya. Oke. Sabda Kerinduan. Aku masih dengan tulus menyimpan rindu yang sempat kau tuangkan. Dengan segenap hati dan jiwaku yang tak pernah layu, aku merasakan engkau ada dalam pelukan. Walau seluas jagat bersaksi, engkau tak akan kembali lagi. Aku akan mengaku kejam, mengunci rindu agar dirajam oleh belati keadaan yang suram.
di bawah kubu kelam yang mencekam. Entahlah, sampai kapan? Jiwa ini aman, rindu di taman. Aku kehilangan seulas fatamorgana dan deru angin berangan. Hingga aku lupa akan rindu itu. Aku lupa menakar rindu, berapa kilo beratnya. Kalau beratku aku tahu sih. Apalagi menghitung satu persatu tentang rindu, berapa jumlahnya. Yang ku tahu, menyebut rindu dan nafas rindu itu adalah engkau. Cie! Mbok ikut temen, ikut pas opo gak pemotongan-pemotongannya itu. Aduh, ini kayaknya kamu nih cerpennya kalau yang ini ngambilnya dari mana nih? Ini yang di judul apa nih? Di Sabda Kerinduan. Yang di Sabda Kerinduan. Jadi ada yang judul bukunya sama judul cerpennya itu sama, Sabda Kerinduan. Iya, ada yang sama. Oke. Ini kalau saya boleh sedikit menjadi magician paranormal gitu ya. Ini sepertinya berbau tentang patah hati dari seorang akil yang nggak balik-balik ya, nggak balik-balik. Gimana? Iya, sebenarnya kita boleh menebak dari beberapa kalimat yang tadi Kak Ana baca ya. Iya. Tapi juga bisa penebakan Kak Ana itu berbolak arah, terbalik seperti itu. Oh ya? Bagaimana caranya agar tidak terbalik? Kiranya pantas untuk membeli buku itu deh. Oh, betul banget. Nah, ini nih yang harus dibocorin juga ke Sobat Literasi. Gimana caranya untuk beli bukunya? Dapatnya di mana? Jadi ini soalnya tadi kan ada Lingkar Sastra Kampus, itu komunitas saya di Instagram. Kemudian ada LSK Bookstore, itu teman-teman, banyak bukunya teman-teman yang sudah dikaryakan dan dijual di situ. Terus bisa ngubungin kamu gitu lewat medsos atau lewat apa gitu? Sudah ngubungin di DM saja itu. DM-nya di mana? Instagramnya apa? Facebooknya apa? Sebutin. Kayak kamu itu sudah ini ngiklan sekalian nih. Oke, kalau mau beli buku saya silakan langsung aja follow Instagram dan Facebook saya, dan juga bisa baca-baca juga di blog saya mungkin atau YouTube atau podcast, terserah. Boleh, silakan deh, bebas. Nggak mau kalau sama Kak Ana nggak di follow. Oh ya kamu dulu dong follow aku. Facebooknya apa punya Kak Ana? Ini seri. Aku Anne Febriangga. Ya teman-teman bisa kunjungi di Instagram saya Muhari Akil Salman juga. Aduh, jangan cepet-cepet bacanya. Gimana? Ya, bisa dikunjungi di Instagram Muhari Akil Salman. Jadi Muhari itu MUHARI AQIL SALMAN ya. Takutnya tuh nanti spellingnya nggak ngerti tuh ya kan. Itu langsung tulisannya nyambung gitu aja. Nyambung gitu aja. Oke, jadi Facebook bisa langsung aja inbox di situ kalau pengen dapetin bukunya. Bener nggak sih? Bener dong. Ya wes lah. Facebook aja, Instagram ada juga. Instagramnya apa? Itu tadi Instagram. Oh, itu tadi Instagram, bukan Facebook ya? Facebook juga seperti itu, tapi kalau di Facebook kan ada spasinya. Oh gitu, oke. Ya wes, jadi Sabda Kerinduan ini sebenarnya ekspektasi kamu ketika kamu menulis ini, kamu pengen pembaca itu terbawa kemana sih sebenarnya? Iya, kebetulan di situ di beberapa cerpen banyak sekali kalau kita baca, kita akan menemukan cara kita. Soalnya bukan hanya satu cerpen kan, saya tidak bisa jadi judul Sabda Kerinduan tersebut, kemudian keseluruhan cerpen itu memacu pada acuan satu judul tersebut. Tidak. Teman-teman juga menemukan cerpen-cerpen motivasi tersebut ketika teman-teman merasa ketika ingin sekolah atau kuliah tidak memiliki biaya seperti apa dan bagaimana, atau orang tuanya yang meninggal. Oh iya, ada salah satu cerpen saya yang mendapatkan juara 2 tingkat Semadura dan Surabaya terbuka. Ya. Kamu nih ini loh, kayak merajai festival-festival
apa itu namanya festival-festival kayak penulisan, pidato. Emang kamu dapat informasinya gitu tuh dari mana sih? Kayaknya kamu punya mata-mata yang ngasih tahu, Akil, mari ngene lho ono lomba neng kene. Habis ini lo ada lomba di sini. Ayo ikut. Nah. Ketika teman-teman sering ikut festival, pasti ditandai oleh teman-teman yang sering ikut festival juga. Ya banyak kalau filosofi seperti itu kan. Ketika kita bersama orang yang jualan parfum, mungkin kita akan ikut wangi. Nah, kalau kita suka nulis atau suka ikut event, suka ikut event, maka teman-teman kita akan teks kita seperti itu. Tidak jauh seperti itu. Bener sih ya kan. Jadi kamu juga menambah link juga di dunia sana. Harapan kamu ke depan, kamu ingin menghasilkan karya apa lagi? Atau sekarang lagi ada proyek yang sedang kamu garap? Iya, proyek sama teman-teman tadi. Selain itu, saya juga sedang menggarap penelitian tentang Pangeran Belega. Soalnya Pangeran Belega? Iya, Pangeran Belega itu adalah 5 bersaudara dari Arusbaya. Pada dulu kan di Bangkalan itu menjadi sebuah kerajaan besar ya. Kerajaan besar yang dipimpin oleh ini. Dan salah satunya sekarang yang ada di Belega adalah Pangeran Belega. Yang sempat tengkar persaudaraan pada waktu itu. Saya mencoba meneliti itu dan skripsiku tentang itu loh. Oh, jangan-jangan Anda maba ya? Oh, enggak ya? Oh, skripsi. Oh iya, tadi sudah bilang lulus kuliah ya. Iya, aku pikir mahasiswa abadi. Semoga jadi maba S2. Oh, I see. Kamu sekarang lagi ini tesis. Mau baru masuk S2 atau sudah mau masuk ke tesisnya? Ini masih mau coba daftar, makanya minta doanya sahabat-sahabat. Amin ya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama ya Allah. Semoga Akil bisa mendapatkan jalannya untuk mendapatkan gelar S2-nya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Asik. Banyak yang ngedoain nih Sobat Literasi yang pastinya ngelihat ini ya. Ya wes, jangan lupa ya. Sobat Literasi yang pengen ulik-ulik keberadaan Rumah Kata dan mendapatkan giveaway dari Rumah Kata, langsung aja lihat Instagramnya di RRI Surabaya atau di YouTube RRI Surabaya sama, dan juga di podcast RRI Cast. Harapanku ini nanti yang ngedit keluar ini nanti ada ada tulisannya. Ya wes, Akil. Terakhir pesan-pesan untuk penulis-penulis muda, singkat, padat, dan jelas untuk menutup perjumpaan kita. Saya ingin penulis-penulis pemuda semakin menggerakkan literasinya, terutama kalau kita berbicara di daerah saya terlebih dahulu, Bangkalan perlu menggerakkan literasi, karena perkembangan daerah, perkembangan bangsa ini kalau tidak tanpa literasi itu sangat konyol. Kalau dulu ketika ditanya oleh Soekarno pada waktu itu, siapa yang paling nasionalis adalah mereka yang berbahasa Indonesia. Saya kira menulis dari bahasa Indonesia itu perlu. Hari ini juga perlu seperti itu. Sip, terima kasih Akil. Sampai ketemu lagi di karya-karya kamu berikutnya. Aku doain kamu sukses selalu. Apapun yang kamu tuju yang baik-baik, pokoknya sukses. Yang jelek-jelek saya nggak doain ya. Ya wes, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.